Salam. Indonesia merdeka. Katedral Bogor merdeka. Amin. Romo Fikjen, staf kuria, Romo Fikep, Romo Paroki, Romo Vikaris, para suster, Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, serta umat sekalian, baik orang-orang muda maupun juga yang sesepuh dan anak-anak yang mungkin menyaksikan peristiwa ini dari rumahnya masing-masing. Kita tiba pada puncak semarak 125 tahun Katedral Bogor. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal ini. Saya teringat akan apa yang dikatakan mungkin oleh Bung Karno, pemimpin besar kita dalam sejarah Indonesia, yang mengatakan, kalau saya salah mohon koreksi ya, yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah kehidupannya. Jadi dia mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak lupa sejarah perjuangan keberadaannya, juga sejarah kebersamaan dalam perjuangan untuk membangun Indonesia. Nah, adagium ini atau pernyataan ini saya analogikan saja dengan kita. Gereja yang besar adalah gereja yang merayakan sejarah hidupnya. Dan apa yang sedang kita lakukan dengan judul Semarak 125 tahun ini sebenarnya bagian dari usaha kita, bagian dari perjuangan kita untuk merayakan sejarah hidup kita. Dan sejarah hidup paroki ini adalah sejarah orang-orang baik yang bergabung bersama dan membangun bersama. Sejarah orang-orang yang bertobat dan kembali mengikuti Kristus dalam gereja Katolik. Sejarah orang-orang yang berjuang mencari kesempurnaan hidup. Maka pentingnya perayaan ini terletak pada bagaimana kita bergabung bersama, berjalan bersama, dan Dia yang mempersatukan kita semua tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka saya amat mendukung kegiatan-kegiatan yang memang membuat kita merayakan hidup ini. Jadi hidup ini perlu dirayakan. Kita merayakannya secara bersama, tetapi saya berharap juga perayaan kehidupan itu dirayakan juga dalam keluarga-keluarga Anda masing-masing. Sehingga perayaan kegembiraan itu tidak hanya kita saksikan di event-event seperti ini, tetapi kita hidupi setiap hari. Karena kalau kita tidak pernah merayakan hidup bersama di keluarga, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Biasanya tidak ada perayaan itu kalau memang mungkin tidak terjadi komunikasi dan relasi yang baik. Maka merayakan hidup bersama adalah satu cara kita untuk menghidupi iman kita. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang merayakan hidupnya. Juga saat sedih, saat kita bergembira, saat kita berhasil, dan mungkin saat kita juga gagal. Tapi kita perlu rayakan itu. Dan perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus itu juga adalah perayaan hidup yang memang meliputi sisi-sisi
yang integral dalam kehidupan kita. Maka saya merasa berbahagialah menjadi orang Katolik. Karena ada saat sedih yang kita rayakan. Bahkan kita rayakan secara luar biasa hari Jumat Agung. Kita merayakan peristiwa penderitaan, kematian. Masih ada perayaan kegembiraan. Dan itu kita rayakan. Maka saudara dan saudari, kalau kita mau membuat gereja ini hidup, mari kita rayakan kehidupan kita di saat-saat kita sedih, di saat-saat kita mengalami penderitaan, di saat-saat kita mengalami sukacita. Nah, pada saat semarak 125 tahun puncaknya ini, saya mau mengajak Anda sekalian untuk kembali disemangati oleh apa yang dikatakan oleh dua paus yang saya ingat. Yang pertama, Paus Yohanes Paulus II. Dia sekarang sudah menjadi santo dan dia mengingatkan kita sekalian pada saat kita merayakan hidup kita. Dia menyampaikan kehidupan kita memang punya 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa yang akan datang. Pada ketiga dimensi itu dia mengatakan kalau kita merayakan kehidupan ini sekarang ini, kita ingat masa lalu kita, sejarah yang sudah pernah kita lewati, dan kita mau bersyukur. Melihat sejarah kita dengan penuh syukur, rasa syukur kita. Bukan karena saya namanya syukur ya. Tapi kita bersyukur bahwa ada sesepuh kita yang meneruskan perjalanan sejarah dari kehadiran Gereja Katedral Bogor. Sehingga kita tidak hanya menyaksikan gedung-gedung bisu, tetapi kita menyaksikan batu-batu hidup. Yakni kita manusia sesepuh kita ataupun generasi sebelumnya. Maka kita bersyukur juga atas peristiwa-peristiwa yang sudah lewat. Untuk masa kini, untuk kita sekarang ini, Yohanes Paulus II mengatakan, mari kita menghayati hidup masa kini dengan penuh antusiasme, penuh semangat. Walaupun kita berada dalam masa pandemi ini, mari kita menghayati, menghidupi iman kita, merayakan iman kita dengan penuh antusiasme, penuh sukacita. Bukan karena segala-galanya beres, tetapi sukacita kita itu terjadi karena kita percaya kepada Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Amin. Itulah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber antusiasme kita. Karena kalau kita mengandalkan antusiasme kita hanya pada, oh ada teman saya yang baik di gereja ini, ada orang yang baik yang membantu saya. Tatkala orang tidak bersikap baik lagi kepada Anda, apakah antusiasme hilang? Tentu tidak. Kalau kita bergantung pada Allah sendiri. Allah lah yang memanggil Anda sekalian untuk bergabung bersama dalam gereja kita di katedral ini. Dan yang ketiga, untuk masa yang akan datang, hidup kita masih berjalan terus. Dan mari kita menghayati, memasuki kehidupan yang akan datang dengan penuh harapan. Harapan akan tercapainya suatu cita-cita kita bersama. Hal yang terakhir dari Paus Fransiskus. Ada satu buku yang menarik sekali. Buku yang ditulis hasil wawancara Paus dengan seorang wartawan, dan buku itu berjudul Let Us Dream Together. Dia mengajak kita, mari kita bermimpi bersama, bermimpi akan suatu kehidupan yang lebih baik dalam gereja kita, dalam negara kita Indonesia ini, kalau kita terapkan ajakan Paus ini. Ajakan yang sama saya ajak juga kepada Anda sekalian, mari kita mimpi bersama bahwa gereja katedral Bogor ini akan bertumbuh berkembang tatkala kita berjalan bersama
bersinode bersama dalam komunion, participation, dan mission bersama-sama dengan penuh antusiasme dan dengan penuh harapan akan sesuatu yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada panitia yang telah berusaha untuk memotivasi kita semua sehingga kita bisa merayakan bersama pada kesempatan sore hari ini. Saya juga terkagum-kagum bahwa kita bisa hadir banyak pada sore hari ini. Puji Tuhan, Anda menanggapi perayaan hidup bersama di paroki katedral ini. Tuhan memberkati.